Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan untuk cerita malam hari ini, gara-gara lupa membunyikan klakson. Kisah ini adalah sebuah pengalaman yang berkesan bagi saya dan kedua teman saya. Kejadian ini terjadi sekitar bulan November 2010. Waktu itu kantor kami juga mendapat tugas untuk membagikan bantuan-bantuan dari sumbangan para donatur yang peduli kepada para pengungsi dan penduduk yang terkena dampak hujan abu. Singkat cerita, kami bertiga diberi tugas oleh pemimpin untuk mengantarkan bantuan beras dan bahan-bahan makanan ke 3 lokasi di daerah Muntilan, Jawa Tengah. Dengan membawa mobil carry pick up bak terbuka, kami berangkat sekitar jam 09.30 pagi. Kebetulan saya yang menjadi supir dan ditemani 1 orang di dalam mobil. Sedangkan 1 teman yang lainnya di bak mobil sambil menjaga bantuan yang akan kami kirim. Di lokasi pertama dan kedua kami tidak menemukan kesulitan yang berarti karena didukung jalan aspal yang masih bagus dan cuaca waktu itu tidak hujan. Tetapi dampak hujan abu dari meletusnya Gunung Merapi itu sungguh-sungguh bisa kami lihat dari banyak pepohonan yang daun-daunnya tertutup abu, sawah ladang yang dipenuhi abu, serta tanaman padi dan sayuran yang rusak, padahal mungkin tinggal menunggu sebentar lagi untuk dipanen. Ya bagaimana lagi? Bencana telah mendahului rencana manusia. Pencarian tempat lokasi 1 dan 2 tetap butuh waktu juga untuk menemukan lokasi sambil tanya-tanya orang. Tapi semua itu kami jalani dengan perasaan senang karena setidaknya kami bisa membantu sesama yang sedang kesulitan walau hanya sementara. Nah, untuk lokasi ketiga ini yang paling sulit karena jalannya sempit. Cukup sih untuk 2 mobil, tapi harus hati-hati dan harus pelan-pelan karena aspalnya rusak. Jalan yang berbatu dan menanjak, naik bukit, serta tambah cuaca yang tidak mendukung, yaitu hujan deras. Wah, intinya harus berhati-hati karena terkadang jalan berbelok tajam sehingga pandangan kami tidak bisa melihat yang ada di depan. Kadang-kadang bertemu truk yang membawa kayu-kayu dan juga bertemu motor para penduduk yang membawa hasil bumi atau rumput-rumputan untuk ternak mereka. Pokoknya harus ekstra berhati-hati. Karena ada tambahan bonus yang lain yang harus kami hindari, yaitu jurang yang dalam di sisi jalan yang kami lewati. Jadi bersyukur bisa selamat dan menuliskan kembali cerita ini. Sebenarnya pemandangan di sana indah, tapi boro-boro lihat. Ditambah hujan deras, jadi saya harus betul-betul fokus dalam menyetir mobil, apalagi mobil itu nggak pakai AC, jadi pandangan yang terganggu oleh kaca depan yang berembun. Singkat cerita, kami akhirnya sampai di lokasi yang telah dijanjikan. Kami pikir sudah sampai di lokasi pengiriman bantuan, ternyata masih harus jalan beberapa menit lagi, harus melewati jalan tanah bebatuan yang lebih berat kondisinya dibandingkan jalan sebelumnya. Tapi sudah tanggung alias telanjur basah. Memang kami sudah basah karena hujan deras. Pokoknya misi ini harus diselesaikan. Dan akhirnya kami tiba di tempat tujuan dengan selamat di rumah Pak Burhan. Setelah menurunkan bantuan dan menikmati teh panas serta gorengan yang disuguhkan oleh tuan rumah,
Lalu dirasa cukup istirahatnya, kami pun berpamitan kepada Pak Burhan dan keluarga. Mobil berjalan pelan-pelan karena jalannya berbatu, bukan jalan aspal, dan licin karena habis hujan deras. Serta agak menanjak, mobil kami mengalami sebanyak 2 kali slip. Ban belakang berputar di tempat sehingga mobil tidak bisa bergerak. Yang pertama karena mobil slip dan jalan menanjak. Mobil sempat mundur ke belakang beberapa meter. Saya juga sempat panik hingga lupa menginjak rem. Tapi untunglah teriakan teman di bak mobil belakang menyadarkan saya. Lalu saya injak rem. Andai saja telat menginjak rem dan menarik rem tangan, kira-kira 1 meteran lagi pasti mobil akan masuk dan jatuh ke dalam jurang setinggi sekitar 5 meteran. Tapi akhirnya dengan perhitungan yang tepat mobil bisa jalan kembali. Yang kedua, dalam perjalanan masih di jalan yang sama, kami bertemu dan melewati seorang ibu yang menggendong keranjang dengan diikat kain di belakang punggungnya, serta anak-anak SMP yang baru pulang sekolah sedang jalan kaki. Maklum sekolah di daerah bukit dan terpencil yang berjalan searah dengan mobil kami. Setelah sekitar 15 meteran melewati mereka, mobil kami mengalami slip ban belakang yang kedua. Sampai kurang lebih 5 menit, mobil tetap tidak bergerak maju. Segala cara kami coba, bahkan anak-anak SMP yang tadi kami lewati juga ikut membantu mendorong mobil kami. Tapi tetap tidak bisa maju-maju. Walau saya sudah menginjak gaspol dan belakang mobil tetap berputar di tempat sampai membuat lubang yang cukup dalam. Akhirnya ibu tadi sampai di tempat mobil kami. Lalu beliau mengatakan kepada saya, "Coba mas, klaksonnya dibunyikan, biar nggak diganggu." Saya sempat bingung, tapi tetap saya laksanakan perintah si ibu. Klakson saya bunyikan 2 kali, dan puji Tuhan setelah saya coba injak gas, mobil bisa maju dengan lancar. Kami bertiga akhirnya bisa bernapas lega dan geleng-geleng kepala karena hanya gara-gara membunyikan klakson, mobil bisa berjalan kembali dan tidak mengalami slip dan ban lagi. Kami pun bisa melanjutkan perjalanan pulang sampai ke Yogyakarta dan tiba di kantor dengan selamat. Dan tak lupa sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada anak-anak SMP atas bantuan tenaga mereka dan ibu tersebut atas saran atau nasihat beliau. Kami sangat bersyukur kepadanya karena kami masih dilindungi dan selamat. Demikianlah cerita saya. Mungkin membunyikan klakson itu ungkapkan Pulo Nuwun atau minta izin untuk numpang lewat di tempat yang belum kami kenal kepada mereka, benar atau tidak. Kalau itu baik dan tidak terlalu merepotkan, tidak ada salahnya dilakukan. Tapi tetap hanya kepada Allah lah kita meminta perlindungan dan kesehatan. Itulah cerita untuk malam hari ini. Tinggalkan like, comment, share, dan subscribe, dan jangan lupa juga nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.